Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gua Rangga. Di mana lagi kalau bukan di podcastnya Kripik Film. Di episode terbaru ini, episode pertama di bulan September, gua mau nge-review film yang cukup lama, tahun 2015, sekitar 7 tahun yang lalu. Lama kali ya, 7 tahun. Bosen juga sih nge-review film-film baru yang ada di bioskop. Lagian gue belum ke bioskop lagi nih. Jadi untuk menggantikan gue mau nge-review film lama. Tapi tentu saja film yang sangat menarik. Gue juga udah lama tahu filmnya, tapi gue baru nemu filmnya dan baru aja beberapa hari yang lalu nonton dan gue suka banget. Dari subgenre horor kesukaan gue yaitu mockumentary atau found footage. Judul filmnya adalah Savage Land. Sebagai yang ngeklaim dirinya tuh penggemar militan subgenre horor mockumentary atau orang sering nyebutnya found footage, rasanya sangat bahagia banget lah pas menemukan film yang wah gue banget nih pokoknya, alias bagus secara konsep dan juga eksekusinya cocok banget sama gue. Dengan begitu banyaknya film dokumenter bohong-bohongan dalam tanda kutip di luar sana, itu ibarat mencari jarum di setumpuk jerami kayaknya untuk akhirnya gue bisa menemukan film yang anjing banget. Nah, salah satu hidden gem-nya tersebut adalah film yang gue review ini, Savage Land. Film tahun 2015 yang ditulis sekaligus digarap keroyokan bareng sama 3 orang. Phil Guidry, ada Simon Herbert dan David Whelan. Layaknya program acara di Fox Crime atau History Channel, kita nantinya akan dipaksa untuk percaya telah terjadi pembunuhan massal di kota perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Ini premisnya. Kota bernama Sangre de Cristo. Ada pembantaian di sana, pembunuhan massal misterius. Hanya dalam semalam, populasi kota berubah jadi 0 yang awalnya tuh 57 orang. Hampir semua dinyatakan meninggal dunia. Kebanyakan mayatnya pun hilang dan sisanya tuh cuma kayak potongan-potongan tubuh manusia yang berserakan. Jadi apakah yang sebenarnya terjadi di tanggal 2 Juni 2011? Betulkah ini ulah psikopat atau ada yang lain? Begitu kira-kira premis dari Savage Land. Nah, lewat Francisco Salazar, satu-satunya yang katanya selamat dari pembantaian sekaligus orang yang dituduh melakukan pembunuhan massal tersebut, dan bersama dengan beberapa narasumber termasuk fotografer dan jurnalis nantinya yang diwawancara dan mengungkapkan bukti-bukti, kebenaran di Savage Land yang awalnya samar-samar pun terungkap dengan bantuan kesaksian, bukti video dan foto yang tentunya mencengangkan serta mengerikan. Gila gak tuh? Dari premisnya aja mantep banget bangsatnya. Gue sih membayangkan ini sambil pas lagi nonton tuh membayangkan ini tuh kayak Night of the Living Dead-nya George Romero, tapi
representasinya tuh kayak Lake Mungo. Gue nantinya nggak cuma diseret-seret untuk percaya 100% yang terjadi di kota Sangre de Cristo ini adalah sebuah true story berkat sederetan omong kosong bullshitan dan gambar-gambar penampakan yang nggak jelas dah tuh bentukannya. Biasalah kalau penampakan gitu kan pasti dibikin ngeblur lah atau dibikin ya pokoknya nggak jelas lah bentuknya. Mirip-mirip kayak potretnya Bigfoot atau Nessie itu, Loch Ness, monster Loch Ness itu kan kayak gitu nggak jelas. Nantinya film berdurasi 80 menit ini pun tahu banget bagaimana cara paling bangsat mengupas lapis demi lapis misteri pembantaian supaya penonton terpancing makin penasaran, dan yang paling penting adalah imajinasi kita tuh ikutan meliar, men. Menurut selera gembel gue tentang horor, salah satu kriteria film yang bagus itu justru bukan yang elemen seramnya itu terus-menerus disodorkan kepada penonton secara instan, melainkan yang masih mau nih menyisakan ruang di dalam durasinya demi memberikan kita kebebasan supaya bisa berimajinasi sendiri. Itulah kenapa film kayak Angker 2014 yang digarap oleh Muhammad Yusuf itu mujarab buat gue dalam urusannya menghantarkan rasa takut. Karena kenapa? Karena sosok Mbah Tun, ya sosok dedemit, sosok penghuni gaib itu diperlihatkan sedikit-sedikit alias pelit banget lah pokoknya penampakan di Angker itu. Di sini tugas pembuat film sebetulnya udah bener, hanya menyemplungkan umpan kepada penonton lewat entah itu bayangan di pojokan ataupun suara-suara mencekam. Selanjutnya si pembuat film ya ngebiarin aja imajinasi kita untuk terpancing memproses wujud-wujud seram itu di kepala sebelum penampakan aslinya muncul di layar, termasuk pada saat nonton mockumentary atau found footage. Treatment kayak ginilah yang gue sukain, makanya gue memuja sekali itu film Noroi dan Keramat. Bangsatnya Savage Land itu adalah melakukan apa yang gue sukain saat nantinya menuturkan misterinya. Gak hanya mempersilahkan imajinasi untuk mengawang-ngawang, tetapi juga menjejalkan banyak fakta-fakta yang masih buram agar gue nantinya semakin terkecoh oleh prasangka dan asumsi ciptaan gue sendiri. Selagi film gak terburu-buru membeberkan kebenaran tentang apa sih yang sebenarnya terjadi pada malam 2 Juni 2011 itu lewat foto-foto amatiran hasil jepretannya si Francisco Salazar tadi, survivor sekaligus juga tertuduh. Dan selagi juga film ini mengungkap siapa pelaku pembantaian yang sebetulnya gue nantinya dibiarkan juga untuk asik menebak-nebak. Mungkin penduduk Sangre de Cristo ini dihabisi oleh kelompok rasis radikal, atau bisa aja ulah kartel narkoba, atau barangkali ada sangkut pautnya dengan pendatang dari luar bumi alias makhluk asing alias alien. Pokoknya gak ada satupun lah adegan yang menurut gue mubazir di Savage Land. Sejak awal masing-masing gambar dan wawancara itu punya peranan yang jelas. Dari yang fungsinya bikin kita semakin penasaran nih sambil anjing ada apaan sih nih, sampai hingga nantinya pas babak
ketiga, third act itu sukses ngebikin gue shock terus teriak anjing berkali-kali. Empat bungkus keripik lah pokoknya buat Savage Land ini. Ini dokumenter atau found footage yang ngingetin gue sama karya-karyanya si Koji Shiraishi. Itu idola gue lah, dewa lah kalau udah urusan dokumenter dan found footage. Koji ini yang bikin Noroi, Occult gitu dan Cult, dan pokoknya banyak lah film-film dokumenter. Jadi ya buat yang suka, yang sama kayak gue, penggemar film found footage atau dokumenter, bolehlah ini film Savage Land ini dicari. Dan kalau suka atau nggak suka silahkan boleh komentar di YouTube. Karena selain di Spotify, follow ya Spotify-nya Kripik Film. Podcast ini juga di-upload di YouTube. Jadi silahkan yang mau berkomentar tentang film-film yang gue review. Cukup sekian, sampai di sini review film Savage Land. Sampai ketemu di review di episode berikutnya. Gue Rangga, sehat selalu buat semua yang udah mendengarkan. Thank you. Ciao, bye-bye.